Baik, perkenalkan nama saya Kiki Sandra Gagali dari kelas A3 Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buatlah pendapat Anda tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun dalam dari pentingnya berbahasa yang baik dan benar serta santun dalam dunia keperawatan. Menurut pendapat saya, Indonesia merupakan sebuah negara memiliki keberagaman suku, budaya. Bahasa Indonesia masih banyak lagi. Di Indonesia ada dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan bahasa dari daerah masing-masing. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang dianggap sebagai bahasa persatuan. Tanpa adanya bahasa Indonesia, komunikasi menjadi terhambat dan akan memunculkan banyak masalah. Untuk itu, kita sebagai perawat sangatlah penting untuk menerapkan komunikasi dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara perawat dan pasien dengan memberikan obat atau tindakan yang dilakukan. Dan selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi atas 4 bagian. Pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, si pemakai bahasa tidak perlu memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya, tidak perlu pembacaannya atau khalayak sasarannya. Ia menggunakan bahasa hanya untuk kepentingan pribadi. Fungsi ini berbeda dari fungsi berikutnya, yakni bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu atau kita ingin dipahami oleh orang lain. Kita ingin sudah memiliki gagasan yang dapat diterima oleh orang lain. Jika dalam hal ini pembaca atau pendengar atau khalayak sasaran menjadi perhatian utama kita, kita menggunakan bahasa dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khalayak sasaran kita. 3. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang lain. Anggota-anggota masyarakat dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan bahasa sebagai alat komunikasi. Lebih jauh kemungkinan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukkannya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentorak-bentorak untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Ia memungkinkan integrasi atau dalam kurung pembauran yang sempurna bagi tips individu dengan masyarakatnya. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial, fungsi ini bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Ya, luangkanlah rasa dongkal dan marah kita ke dalam bentuk tulisan. Biasanya pada akhirnya rasa marah kita berangsur-angsur menghilangkan dan kita dapat melihat persoalan secara lebih jelas dan tenang. Terima kasih.